Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Nurbayati dari kelas 12 MIPA 2 absen 16. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bab pernikahan atau munakahah. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam ilmu fikih ada 4 bagian, yakni yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga munakahah, keempat jinayah. Menurut istilah syara, nikah itu melakukan akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dengan seorang wanita serta menghalalkan hubungan antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan demi mewujudkan keluarga bahagia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 1. Hukum asal nikah adalah mubah. Menurut sebagian ulama, boleh ditinggalkan dan boleh dikerjakan. Mubah adalah dikerjakan tidak ada pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Nikah hukum sunnah. Sebagian ulama mengemukakan bahwa perintah nikah dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis hanya merupakan anjuran, walaupun banyak kata perintah dalam ayat atau hadis tersebut. Nikah hukum wajib. Menurut sebagian ulama, dengan alasan berbagai ayat dan hadis, terutama hadis riwayat Ibnu Majah. Nikah hukum makruh. Apabila orang melakukan perkawinan telah memiliki keinginan atau hasrat kuat namun tidak mempunyai bekal nafkah tanggungannya. Hukum nikah haram, yakni bagi seseorang yang niat untuk menyakiti dalam pernikahannya. Nikah terdiri atas calon suami. Syaratnya beragama Islam, benar-benar pria, tidak terpaksa, bukan mahram, tidak sedang umroh atau haji, dan usia sekurang-kurangnya 19 tahun. Calon istri. Syarat antara lain beragama Islam, benar-benar perempuan, tidak terpaksa, halal, belum mempunyai suami, tidak sedang umroh atau haji, usia sekurang-kurangnya 16 tahun. Sigat akad terdiri atas ijab dan qabul. Ijab qabul ini dilakukan oleh wali mempelai pria dan mempelai wanita. Wali mempelai wanita. Syaratnya laki-laki beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, adil, dan tidak sedang melaksanakan umroh atau haji. Yang terakhir yaitu 2 orang saksi. Syaratnya Islam, baligh, berakal, sehat, merdeka, laki-laki, adil, dan tidak sedang melaksanakan umroh atau haji. Mengenai susunan dan urutan menjadi wali sebagai berikut. Yang pertama, bapak kandung. Bapak tiri tidak sah jadi wali. Yang kedua, kakek, yaitu bapak dari bapak mempelai wanita. Yang ketiga, saudara laki-laki kandung. Yang keempat, saudara laki-laki sebapak. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Yang ketujuh, paman, saudara laki-laki bapak. Yang kedelapan, anak laki-laki paman. Yang kesembilan, hakim, apabila wali menyerahkan kewaliannya kepada hakim. Dari Quran Surah An-Nisa ayat 23, ada 12 muhrim yang haram dinikahi laki-laki, yaitu yang pertama, ibumu, yang kedua, anak-anak perempuanmu, yang ketiga, saudara-saudaramu yang perempuan, yang keempat, saudara bapamu yang perempuan, yang kelima, saudara-saudara ibumu yang perempuan, yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki, yang ketujuh, anak-anak perempuan dari saudaranya perempuan, yang kedelapan, ibumu yang menyusuimu atau saudara perempuan sepersusuan, yang kesembilan, ibu-ibu istrimu atau mertua.
Yang ke-10, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah kamu campuri. Yang ke-11, istri-istri anak kandungmu atau menantu. Yang ke-12, menghimpun dua perempuan yang bersaudara. Kewajiban suami. Yang pertama, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, bergaul dengan istri secara ma'ruf. Secara ma'ruf adalah cara yang layak dan patut dengan akhlak penuh kasih sayang. Yang ketiga, mendidik keluarga terutama dalam pendidikan agama. Kewajiban istri. 1. Patuh dan taat kepada suami dan batas-batas yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Perintah suami yang menyimpang kepada ajaran Islam tidak wajib untuk ditaati. Yang kedua, memelihara dan kehormatan diri dari keluarga serta harta benda suami. Yang ketiga, mengatur rumah tangga. Kewajiban lebih bersifat tanggung jawab sesuai fungsi sebagai ibu rumah tangga. Yang keempat, memelihara dan mendidik serta mengasuh anak, sebab pada umumnya istri lebih dekat hubungannya dengan anak. Yang kelima, bersikap hemat, cermat, ridho, syukur, serta bijaksana, tidak mempersulit dan memberatkan suami. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.